Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura. Halo teman-teman, jadi sekarang kami ada di Meta Solo FM. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang bekerja di Meta Solo FM. Nanti kami akan memperkenalkan narasumber kami di video berikutnya. Jadi kami akan mewawancarai dengan tema apa sudah? Pengaruh kepercayaan masyarakat kepada berita di media sosial. Oke, jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alto Badang Praba, prodi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin tingkat 2. Saya Joseph Abraham Prandika dengan prodi yang sama, Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Saya Stefania dari Pasca Sebenarnya, saya dari prodi yang sama juga, Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Saya Iqbal Prasetya dari prodi TPM tingkat 2. Dan saya Albertus Wijaya Jawa dengan prodi yang sama, Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Oke, jadi untuk langsung saja nanti untuk wawancaranya lanjut ke video berikutnya. Dadah. Hai. Oke, jadi seperti yang sudah kami bilang di awal tadi bahwa kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami dengan tema pengaruh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah oleh berita media sosial. Di sini kami sudah bersama satu narasumber kami, yaitu Mbak Riri. Halo. Mbak Riri sudah memperkenalkan diri di sini sebagai apa? Gitu. Oke. Halo, namaku Riri Kiara. Aku penyiar di Meta Solo FM. Ya, jadi kita berada di Meta Solo FM, yaitu bersama dengan Mbak Riri. Oke, sebelumnya menurut Mbak Riri itu penyebaran berita di Indonesia itu seperti gimana? Kayak cepat menyebarnya, yang menerima juga bagaimana? Kalau menurutku sendiri sih juga cepat ya menyebarnya, apalagi sekarang kan teknologi tuh maju, semakin canggih juga, berita semakin banyak diakses. Kemudian ketika kamu mengungkapkan pendapat atau opini juga dengan cepat itu akan jadi viral, mungkin dengan TikTok, apalagi sekarang kan zamannya media sosial lagi naik-naiknya gitu sih. Berarti di Indonesia khususnya itu berita sangat cepat tersebar juga ya? Betul. Sebelum masuk ke pertanyaan ini, Pak, mungkin dari kita ingin tahu Mbak Riri ini menggunakan media sosial apa saja ya, dan yang sering digunakan itu apa, yang sering dibuka? Yang paling sering aku pakai sih biasanya TikTok, Instagram, terus WhatsApp udah jelas. Kemudian aku masih pakai Facebook juga sampai sekarang. Gitu. Untuk masalah berita-berita yang di media sosial, mungkin Mbak Riri sendiri meng-approve berita itu dari platform apa? Aku biasa dari X, dari Twitter. Benar. Aku dari situ biasanya aku baca-baca. Kalau X tuh kan menurut aku lebih cepat ini ya nyebarnya ya. Iya, sama lebih TikTok kan lebih cepat naiknya juga gitu kan. Tentang apa aja biasanya aku cari-cari di situ dulu. Terus untuk memeriksa kalau itu hoax atau enggak juga biasanya dari situ sih. Oke. Langsung saja. Dan dikutip dari rumahmedia.com, baru-baru ini pengguna media sosial di dunia mencapai 146 juta mulai dari Januari 2025. Nah, Maaf ya guys, partner siaran kita ini. Kak Riri melihat media sosial itu sebagai cermin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau justru membentuk kepercayaan tersebut? Sebenarnya kalau dari media sosial tadi ya, itu bisa jadi dua-duanya sih, karena kan kita itu bisa jadi wadah kita untuk menyampaikan pendapat kita, mengungkapkan ekspresi kita, bahkan bisa memberikan seperti kritik dan juga saran kita ke pemerintah. Tapi ini juga bisa jadi wadah dari pemerintah untuk membangkit kepercayaan kepada kita dengan cara berita-berita yang diupload di media sosial. Kemudian dari sana kan itu bisa menggiring opini kita, menggiring pendapat kita tentang pemerintah tentunya gitu. Jadi sebenarnya tergantung isi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ngomong mungkin pernah lewat di FYP-nya Kak Riri, jadi teknologi AI kan sekarang lagi tren ya. Mungkin aku pernah lihat FYP di TikTok itu kayak visualisasi video, mungkin kayak tokoh pemerintah, tokoh masyarakat gitu
melalui video AI itu mungkin manfaatnya dari video itu apa menurut dari? Sebenarnya tergantung konteks videonya juga kan, maksudnya apa yang diungkapkan. Kalau misalnya memang yang diungkapkan itu sesuai dengan faktanya, menurut aku baik-baik aja, malah bisa menambah suara juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada, yang wajahnya dijadiin video dengan AI itu tadi sih menurutku gitu. Tapi ya di sisi negatifnya, masyarakat itu harus lebih banyak diedukasi, karena kan ada juga yang mungkin mereka nggak tahu kalau misalnya itu AI. Kalau misalnya berita yang diungkapkan ternyata tidak sesuai dengan faktanya, orang-orang akan percaya gitu aja, karena kayak, oh ini si tokoh ini dia bilang ini kok di video ini, padahal itu AI. Jadi memang harus cross check lagi sih. Terutama yang sering itu ibu-ibu, orang tua. Iya, benar-benar generasi di atas kita itu yang harus diedukasi. Apalagi buat anak-anak muda kan ada bagusnya untuk mengedukasi orang tua dan sekitarnya. Mungkin ini mumpung membahas media sosial, Mbak. Iya. Jadi mungkin informasi itu banyak sekali tersebar di media sosial, dan menjadi problem adalah bahwa tidak semua informasi itu layak untuk disiarkan atau dipublikasikan. Jadi menurut Mbak Riri, mungkin proses apa yang nantinya menjadi seleksi sebelum informasi tersebut akan didengar oleh para masyarakat? Kalau dari aku, dari sudut pandang seorang penyiar, sebelum kita menyiarkan suatu berita atau suatu pembahasan, itu ada yang namanya news value. Jadi kita harus mencari tahu nilai dari berita itu. Contohnya seperti sepenting apa sih isu-isu ini, kemudian apakah ini yang datang dari sekitar kita, dari lokal atau dari nasional, atau bahkan ini adalah isu internasional. Jadi dilihat dari pendengarku juga. Kemudian aku biasanya akan cross check dulu nih, kalau misalnya ada satu berita, oh ini menarik dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya dengan seorang penyiar, baru aku cari-cari dari kayak media yang menyebarkan ini dari media mana, kemudian dari berita-berita lainnya. Kan nggak mungkin kalau berita cuma ada dari satu sumber kan, pasti aku akan cek dari sumber-sumber lainnya, apakah ini memang sesuai dengan faktanya atau ada hoax di dalamnya. Kalau misalnya ada hoax di dalamnya dan ternyata itu sudah terlalu di masyarakat itu udah booming banget, maka itu akan menjadi kesempatan untuk kita memberikan klarifikasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat kalau yang benar itu seperti ini gitu sih, untuk nyarinya gitu. Dan tadi kan sempat ngomong soal AI juga, pakai aja AI-nya, tanya aja ke AI apakah berita ini hoax atau enggak. Apalagi kalau di X itu kan ada yang namanya grup ya kalau nggak salah, itu kan di sana kamu bisa tahu tuh biasanya dia nunjukin kalau misalnya berita ini adalah false information atau ini yang berita yang benar gitu. Berarti salah satu cara untuk make sure dia itu berita fact atau hoax bisa pakai AI. Bisa, jadi memang kemajuan teknologi itu sangat-sangat pesat di zaman sekarang. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ya tinggal pintar-pintarnya kita mengelola dari teknologi itu sendiri. Manfaatin aja buat yang baik-baik. Tapi kalau ini pertanyaan lebih spesifik aja sih. Di Meta Solo FM itu apa juga sering menyiarkan atau memberitahukan kepada masyarakat kalau tentang berita-berita yang berhubungan dengan pemerintahan, misalnya pemilu kemarin atau yang baru trending gitu. Kalau dari radio sendiri kebetulan memang ada peraturannya, jadi kita tidak bisa menyiarkan sesuatu yang berbau politik atau berbau pemerintah, karena itu nantinya akan menggiring opini publik. Takutnya tuh itu, jadi tidak boleh yang seperti kalau misalnya kita nyiarkan tentang sesuatu kan kesannya nanti kita berpihak di pihak ini begitu. Jadi kalau dari radio memang harus sebisa mungkin untuk netral. Jadi kita menghindari topik-topik itu tadi. Dan aku juga biasanya sebelum menyiarkan sebuah berita, apalagi kayak di Sunrise, itu kan memang topiknya lebih ke berita umum yang ringan-ringan. Itu akan melihat dulu target pendengarku, apakah lebih banyak anak muda atau lebih banyak orang tua. Nah dari sana nanti aku pilih-pilih lagi yang lebih relevan dengan pendengar.
Tapi kan ini masih berhubungan dengan pertanyaan 1-2 tadi sih Pak. Pertanyaan 1 tadi kan kayak menjelaskan hoax dan fake berita, terus bagaimana publikasi berita. Nah, terus tuh ada, ini ya saya juga bacanya di media sosial juga sih. Jadi ada kayak fenomena semacam beberapa orang tuh nggak mau melihat berita tuh dari dua sudut pandang. Jadi mereka hanya mau lihat dari sudut pandang yang mereka itu menurut Mbak Riri gimana ya? Sebenarnya tergantung pribadi juga ya. Karena ini sama dengan istilah apa namanya echo chamber, gitu kan, dimana itu istilahnya kayak kita cuma ada di satu ruang yang isinya tuh orang-orang yang punya suara yang sama dengan kita. Nah kalau misalnya kita ada di situasi yang seperti itu terus, maka makin lama kita makin mudah percaya berita hoax yang pertama. Karena setelah itu apa ya, ya udah kita apa sih istilahnya? Sorry agak ngeblank. Kayak minim informasi karena kita menyaringnya yang setuju sama kita doang, yang nggak setuju sama kita ya udah nggak didengerin gitu kan. Itu yang berbahaya apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang, karena menurut aku anak-anak muda zaman sekarang kan kritis-kritis juga ya. Mereka menyampaikan opini itu berani sekali gitu, jadi memang harus diedukasi sih kalau menurutku di sekitar kita ini. Dan kalau bisa jadi anak muda ya harus anak muda yang melek dengan informasi, jangan cuma terpaku pada 1-2 hal aja, harus mau mencari tahu berita lainnya di luar sana gitu sih. Padahal kan juga kita bisa menerima informasi itu dari mungkin gampang nih, kita suka lihat di Facebook, kita cuma menerima info dari Facebook, padahal di lain sisi di X atau di Instagram itu lebih banyak informasi. Benar-benar seperti itu sih. betul. Jadi emang harus cari-cari di platform lain juga, dari sumber lainnya juga. Jadi tak boleh terpaku dengan satu saja ya, terus kita harus jeli untuk mencari informasi Benar. dan nggak salah tangkap juga. Iya, itu tadi menggunakan teknologi dengan bijak. Oh, udah banyak dari AI juga. Carilah, minta sumbernya dari AI kan pasti dia kasih juga. Lalu ini masih langsung masih menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Iya. Jadi apakah ada cara dari Mbak Riri bagi masyarakat untuk membedakan dan mengkonfirmasi berita hoax atau fakta? Seperti yang aku sampaikan tadi ya, cara aku biasa untuk menyaring berita adalah aku cari dari banyak sumber terlebih dahulu. Kalau udah nemu dari sumber ini, ya aku baca semuanya. Dan dibacanya itu jangan cuman separuh-separuh aja, tapi keseluruhan dari berita itu harus dibaca. Kemudian aku lihat penerbitnya atau mungkin medianya yang mengeluarkan berita ini dari media yang mana nih gitu. Terus mereka kayak cari tahu, biasa kan ada rekam jejaknya mereka juga gitu kan. Terus udah itu tadi, aku bisa kalau misalnya emang masih rancu antara aku tidak akan menyiarkan hal itu atau aku akan tanya ke GPT. Biasanya aku tanya apakah memang berita ini betul atau tidak, sama ke media X gitu. Soalnya dia bener-bener yang kayak, aku pernah soalnya beberapa kali kayak melihat ada satu berita yang rame banget di X, dan banyak orang sudah mengeluarkan opini mereka, banyak yang kontra gitu loh, banyak yang sampai berantem gitu kan di kolom komen, tapi ternyata itu adalah berita yang palsu gitu. Jadi memang terlalu cepat viral kan di zaman sekarang ini. Kalau untuk anak muda sih mungkin ini ya Kak, lebih familiar. Tapi untuk Orang tua ya? Iya, mengedukasinya kira-kira gimana ya? Iklan. Hai. Kalau misalnya untuk orang tua sendiri sih harusnya mungkin kita sebagai anak-anak harus ngasih tahu juga ya kepada orang tua, mungkin bisa bertanya kepada anak-anak muda di sekitarnya. Kemudian ya itu tadi harus di cross check. Kalau biasanya orang tua biasanya ini nggak sih, lebih ke sebenarnya di grup WhatsApp gitu nggak sih? Nah itu tugas sih kita sebagai anak-anak muda di sekitar orang tua kita untuk memberi edukasi, memberi informasi ke orang tua kalau tidak semua berita yang tersebarkan itu 100% akurat, 100% benar. Kadang kan orang tua kan kadang udah dikasih tahu kan Kak. Ngeyel. Kayak gitu. Jadi caranya gimana ya Kak? Biar terus paham gitu loh. Kadang Jangel ya. Makanya. Itu memang balik ke pribadi masing-masing sih kalau menurutku ya. Kalau kita maksudnya setidaknya kita udah berusaha untuk memberitahu mereka, mengedukasi mereka. Kalau misalnya mereka memang tetap mau nekat, ya udah. Yang penting orang lain di sekitar kita sudah kita kasih tahu gitu loh, supaya misalnya ada satu orang yang nekat, yang lainnya nggak nekat. Masih nyambung dari pertanyaan tadi kan,
kakak udah menjelaskan mengenai cara membedakan tadi, mengenai menyaring berita hoax bagaimana, dan sebagainya itu. Nah, aku mau tanya nih kak, menurut kakak tuh apa sih harapan kakak sendiri terhadap medsos sebagai platform penyedia informasi khususnya pada berita pemerintah saat ini? Ya harapannya sih semoga bisa ini ya, mengambil dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Maksudnya harus lebih di cross check lagi juga. Kemudian orang kan juga pasti mengupload berita itu nggak asal langsung aja gitu loh. Tapi ya tidak munafik juga ada 1-2 pihak yang mungkin mereka memang berpihak pada satu dua instansi seperti itu. Ya itulah namanya media itu seperti itu. Jadi kalau harapan aku ya mungkin dengan kemajuan teknologi, apalagi apa istilahnya, cepatnya berita itu menyebar, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mengedukasi juga orang-orang di sekitar kita dengan menggunakan media itu tadi. Kalau misalnya memang ada berita hoax yang tersebar, ada baiknya kita untuk membantu seperti mengklarifikasi ke masyarakat. Itu sih harapan aku supaya itu tadi. Agak bundet ya. Sama aku mau tanya sedikit kak, Iya. mungkin agak pribadi. Nah, untuk Kak Riri sendiri, apa pernah kemakan hoax atau enggak pernah masuk dalam lingkungan echo chamber itu sendiri? Kalau echo chamber ya, aku pernah. Apalagi kemarin itu kan lumayan rame waktu pemilu dan lain sebagainya, itu kan rame banget ya. Aku pernah seperti itu. Kemudian untungnya, bersyukurnya adalah teman-temanku mereka lebih melek dengan informasi. Mereka kasih tahu nih pendapat mereka begini. Dan dari aku sendiri, aku tidak yang terus menutup diri. Oh, aku tetap berdiri pada pendapatku aja gitu. Jadi aku welcome dengan opini mereka. Nah dari situ aku mulai sadar, oh ternyata berita hoax itu lebih mudah menyebar. Terus banyak orang yang dari echo chamber itu tadi banyak yang terjebak di fenomena seperti itu. Dari situ mulailah aku cross check itu lagi. Apalagi waktu itu kan aku belum jadi penyiar. Jadi kayak semua informasi tuh ya udah masuk aja gitu loh, nggak yang langsung aku saring. Kemudian setelah jadi penyiar aku mulai lebih belajar lagi untuk menyaring informasi. Kayak selalu tanya, ini tuh beneran gak sih? Iya, aku pasti gitu setelah baca satu informasi, aku pasti akan langsung cari. Misalnya nih, berita soal ini, aku akan langsung searching lagi kayak berita mengenai ini dan aku buka dari website lainnya gitu. Lihat opini dari orang lain juga bisa, dari opini-opini mereka. Biasa kalau misalnya di komen-komen di media sosial tuh ada yang ngasih tahu juga kan, kayak oh ini harusnya begini, oh ini beritanya ini ternyata yang benar tuh seperti ini. Saring sebelum sharing. Betul, saring sebelum sharing. Quotes of the day. Tapi apa pernah waktu yang selama kerja di Meta Solo FM ini, jadi udah menyiarkan berita, tapi ternyata berita yang disiarkan itu kan mungkin ya salah atau gimana selama Enggak sih, sejauh ini enggak. sejauh ini. Berarti benar-benar sudah matang dalam Iya, harus seperti itu soalnya semua. Menurut aku bukan cuma di sini aja ya, pasti semua penyiar harus menyaring berita itu dengan pintar-pintar. Dan kita memang ada ketentuan juga untuk berita, contohnya seperti politik itu sebisa mungkin ya jangan disiarkan. Mau tanya sih kak, kan tadi untuk publish berita kan dengar dari pendengar juga itu seberapa pentingnya gitu kak. Jadi untuk dari masukan dari pendengar sendiri. Penting banget sih menurut aku, karena pendengar itu kan ya kayak kita di luar tempat kerja, maksudnya masyarakat umum kan. Itu penting banget sih menurutku suara dari mereka. Ya kita harus pintar-pintarnya kita lah untuk memilih dan juga memilah informasi dan juga saran dari mereka itu tadi. Kalau agak sensitif sih kak, situasi di mana berita yang disampaikan itu mengubah pandangan masyarakat. Jadi kayak ada suatu berita yang agak kontradiktif, tapi sebenarnya itu tuh berita yang benar, dan masyarakat tuh selama ini menerima berita yang salah. Pernah kak jadi ada pengalaman? Kayaknya pernah, tapi aku nggak sadar sih guys. aku rasa semua masyarakat pasti pernah sih mengalami hal itu. Apalagi kalau misalnya itu tadi ya, orang lebih seringnya dengernya berita yang yang salah. Tapi ada yang satu berita dia kontradiktif gitu kan, ternyata itu yang benar. Menurutku setiap masyarakat pasti pernah mengalami hal itu sih. Memang agak ini ya, riskan kalau misalnya soal berita. Kalau menurut Kak Lili sendiri, untuk akun yang sudah terverified itu
apa pasti fakta beritanya? Nah, walau kita nggak tahu juga ya, maksudnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman harapan aku sih tentunya kalau misalnya emang kamu punya teman-teman punya akun yang sudah terverifikasi, itu kan otomatis lebih mengundang attention dari masyarakat. Orang-orang akan lebih percaya dengan apa yang kita sampaikan, gak melulu soal pemerintah, soal contohnya food blogger aja lah, kasusnya yang rame-rame kemarin kan, karena pengikutnya banyak, mereka terverifikasi, ngupload apa dikit, omongannya salah dikit, viral. Itu yang bisa jadi konsumsi publik. Menurut aku ya harus bijak-bijaknya, karena menurut centang biru itu nggak cuma centang biru gitu loh, ada tanggung jawab di balik centang biru itu tadi, untuk tidak menyebarkan berita-berita yang kurang berkenan di masyarakat. Terus kan kalau salah gitu kan jadi merugikan yang penjualannya itu kan jadi sepi. Gitu. Jadi harus pintar-pintar bicaranya. Benar. Jangan kan yang centang biru, yang biasa-biasa aja harus hati-hati kalau untuk upload sesuatu, apalagi yang namanya di TikTok, di Instagram. Bisa viral. Apa dikit, misalnya di Instagram di close friend aja ada yang nyebarin kan, di Instagram disebarin. Iya, makanya. Kan tadi sempat pendengar yang kayak kan banyak berita tuh dengar saran dari pendengar. Ya. Nah itu gimana ya cara paling ya beberapa cara aja sih, kayak gimana pendengar bisa ngasih saran atau partisipasi ke pemilihan berita? Oh, mereka biasanya lewat WhatsApp. Jadi kita emang ada WhatsApp on air, dan Instagram juga biasa kalau misalnya aku siaran pasti kan kita bikin story, sama live TikTok. Dari sana mereka biasanya langsung memberi tanggapan gitu loh, kayak oh kalau menurut aku begini Kak Riri kayak gitu. Nah itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya aku siaran sendiri, ya udah aku akan menyaring informasi itu tadi. Kalau misalnya oh ternyata yang aku sebutkan tadi ada yang kurang, nanti ketika setelah lagu akan menyebutkan itu gitu. Jadi biar pendengar juga merasa ikut gitu loh ketika siaran gitu sih. Kalau misalnya ada partner kayak aku tadi pagi kan partnernya sama Jasmine, aku akan ngobrol sama Jasmine, aku minta pendapat dia. Menurut kamu dari pendengar ini bilang seperti ini, menurut kamu gimana? Kita diskusikan. Ya, terima kasih Mbak Riri sudah menemani wawancara kami, sudah menjawab dan mengedukasi banyak orang. Ya, harapan kami untuk berita terutama di media sosial untuk kedepannya itu bisa lebih berkembang lagi, apalagi tidak hanya media sosialnya, ada masyarakatnya juga bisa lebih teredukasi. Mungkin sekian. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya dan teman saya Helmi di balik layar sedang berada di lingkup kampus Gonzaga. Nah, kemarin kami sudah mewawancarai Mbak Riri selaku orang yang bekerja langsung di dunia media. Lalu setelah ini kami akan mewawancarai narasumber berikutnya. Mungkin sedikit saja pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan untuk memperkuat hasil wawancara ini. Untuk kelanjutannya tonton di video berikutnya. Halo teman-teman, di sini saya berada di kampus 2 Gonzaga, Politeknik Anmi Surakarta bersama dengan rekan mahasiswa. Mungkin dapat diperkenalkan diri, Mas. Oke, saya WK dari Prodi PM tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Vito dari Prodi TPM tingkat 2. Untuk pertanyaannya, apa saran Anda untuk para pengguna media sosial supaya lebih bijak saat membaca ataupun membagikan berita tentang pemerintahan? Untuk pembaca itu saran dari saya sebelumnya kalau misalkan membaca suatu berita harus melihat latar belakangnya dulu, seperti tanggal, judul, dan juga sumber-sumber yang menyangkut pautkan berita yang sudah muncul saat kita baca gitu. Jangan kayak langsung wah gitu terus disebarkan. Nah kalau dari itu. Kalau dari saya sebagai sudut pandang membagikan beritanya ya, yang pertama itu mungkin kita harus membaca lengkap secara detail dari isi berita tersebut supaya kita paham, dan juga kita cek sumbernya apakah dari sumber yang terpercaya.
supaya kita sebelum membagikan itu tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, dan juga beritanya berita valid dan juga fakta, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Vito dan Mas WK sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya masih berada di Politeknik Armi Surakarta Kampus 2, tepatnya di kantin bersama dengan Ibu Kantin Kampus 2. Dapat diperkenalkan Bu, dengan Bu siapa? Dengan saya Ibu Nining, tapi terkenal sama Ibu Jojo. Iya, Bu Jojo. Bu Jojo, untuk pertanyaannya Bu, seberapa sering Ibu mencari atau membaca berita tentang pemerintah melalui media sosial? Tiap hari. Tiap hari Bu? Sering ya Bu berarti? Sering Bu? banget loh. Ya. Lalu platform media sosial apa yang paling sering Ibu gunakan untuk Instagram. membaca berita? Instagram ya. Agenda Solo. Agenda Solo. Selain Instagram Bu? Selain Instagram, televisi. Televisi teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan Bu alasannya milih Instagram Bu? Instagram kan cepet. Cepet ya. Sambil kerjaan bisa. Oh, iya. Waktu luang buka Instagram. Itu. Kalau TV cuma di rumah, nek pas udah tidak ada kerjaan di rumah duduk-duduk baru nyetel TV nonton berita. Ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu Bu. Terima kasih sudah berkenan untuk kami pertanyai, wawancarai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo teman-teman, di sini saya berada di Kampus 4 Admi bersama dengan Pak Pratomo sebagai salah satu satpam di Politeknik Armi Surakarta. Langsung aja Pak untuk pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membedakan mana yang hanya opini pribadi dan mana yang merupakan berita fakta tentang pemerintahan di media sosial? Ya, untuk membedakan itu harus pakai dengan cara untuk melihat caranya orang itu membedakan dengan tidaknya ini hoax apa enggak. Kalau begini berita yang benar valid. Nah, kalau nggak valid ya itu cuma hoax. Seperti contoh kayak ijazah palsu, kayak korupsi, nah, itu harus cari beritanya dulu agar valid. Berarti intinya tahu sumbernya dulu ya Pak? Ya, intinya tahu sumbernya dulu dari berita yang benar valid. Mungkin seperti itu Pak, sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai Pak. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Pilah sebelum pilih. Harus banyak informasi untuk edukasi. 2, 3. Sharing sebelum sharing. Oke. Menyesalkan aku wanita punya hati anjay, tapi asik terluka. So jauh sakana hati tapi berhasil